Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiratno dalam program kita sore hari ini, Bahaya Skincare Merkuri Part 3 atau juga menjadi part terakhir kita. Dan tentunya yang akan menemani Vio berbincang hari ini tentu seorang yang luar biasa dan jauh-jauh datangnya langsung ke studio Tribun Timur, tentunya juga kesempatan yang luar biasa bagi Vio bisa bertemu langsung dengan beliau, dan tentunya kita akan membahas dan juga mengulik mungkin sudut pandang dari beliau terkait bagaimana pandangan, juga strategi, juga tantangan yang hadir dengan persoalan yang lagi hangat-hangat belakangan ini kita bicarakan dan juga disebarluaskan di media sosial. Dan untuk itu pada segmen kali ini kita akan membahas topik kita menyoal marak mafia skincare di Kota Makassar. Apa tindakan dari Badan POM? Sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur ada Bapak Taruna Ikrar selaku Kepala Badan POM Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, Pak Kepala. Bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terasa nikmat bisa injak kampung halaman. Alhamdulillah. Iya, kampung halaman juga. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sudah bertandang ke Tribun Timur, langsung juga akan menyebarkan informasi juga nih yang tentunya banyak menanti nih ya. Ibaratnya bagaimana Pak? Mungkin melihat fenomena belakangan ini apakah cukup terasa berat juga bagi seorang kepala POM BPOM di Republik Indonesia? Ya kan Tribun netizen ya, kita sebutkan. Saya tentu tujuannya bertandang ke Tribun ini untuk menyapa Tribun dalam konteks termasuk pada para penonton Tribun ya. Baik. Intinya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia itu merupakan lembaga negara yang punya wewenang, punya tugas, bahkan pertanggungjawabannya langsung ke Presiden Republik Indonesia. Baik. Tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Di situ jelas sekali lembaga ini adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan dari hulu sampai hilir. Baik. Baik itu berupa produk obat-obatan, obat suplemen, obat tradisional, kosmetik, dan termasuk di dalamnya adalah pangan. Baik. Dan itu tentu sangat luas. Jadi artinya Badan POM punya domain tugas kerja, mulai dari bayi, orang dewasa, sampai dengan orang yang mau ke dalam kuburan juga, ada koneksinya dengan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, benar sekali. Artinya kita punya peran dalam konteks yang sangat spesial bahwa kita bertanggung jawab untuk memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan keamanan obat. Baik. Dan keamanan makanan. Demikian pula kita juga memberikan aspek kemanfaatannya, menjamin aspek kemanfaatannya atau khasiat. Baik. Demikian pula standar. Jadi semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang beredar di negeri ini, di negeri yang penduduknya 282.400.000, itu peran Badan POM dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia. Tentu berdasarkan itulah maka Badan POM tentu harus bisa menyapa masyarakat, termasuk lewat media online-nya Tribun ya. Oke, siap. Untuk itu terima kasih banyak Pak Taruna Pak Kepala sudah menyempatkan waktu begitu langsung berbagi untuk Tribuners. Dan mungkin sedikit intermezzo nih Pak, kita mau menanyakan soal kuliner di Kota Makassar. Yang paling disenangi di Kota Makassar akhirnya kembali lagi ke kampung? Ya, saya balik itu semalam, tiba terus yang kita nikmati mulai semalam itu ada palu basah, kemudian kita juga nikmati ada pisang ya, kemudian pisang epe ya Pak, pisang epe, pisang hijau, pisang gorong, pisang hijau, dan
Hari ini kita nikmati coto Makassar. Wih, yang jadi, asli, yang original. Oke. Biasanya di Jakarta gimana Pak? Enggak asli atau gimana? Cabangnya? Cabangnya tidak persis sama rasanya, gitu. beda. Ya, pokoknya ada kerinduan lah ya. Ada kerinduan. Yang udah terbayarkan ya Pak, dari Iya. kuliner khas Makassar. Betul, dari kuliner Makassar kita nikmati. Ya, mungkin juga sebagian Tribuners masih sedikit yang mengetahui, atau mungkin ada yang mengetahui seorang Pak Kepala BPOM, Pak Taruna nih gitu ya, tapi nggak tahu ternyata lulusan dari Universitas Hasanuddin, ya kemudian juga di UI, bahkan juga di University Jepang ya Pak. Dan mungkin kalau berbicara tentang kinerja dari BPOM sendiri Pak, sejak terpilihnya di bulan Agustus kemarin ya Pak, itu kira-kira menyoal tren kasus mungkin dari adanya skincare abal-abal, tanda kutip, kemudian adanya mungkin kosmetik ilegal, itu kira-kira sudah semarak itukah setelah Bapak terpilih? Atau bahkan sebelum terpilih nih? Tentu ini sebelum saya terpilih sudah marak ya. Baik. Tapi kan blow up-nya pada saat setelah kita disahkan sebagai Kepala Badan POM. Jadi sebetulnya saya mengerti betul, saya punya sosial media. Iya. Kenapa saya punya sosial media? Karena saya ingin merasakan, ingin mengenal dan punya attach langsung dengan masyarakat. Makanya kami punya sosial media. Baik kalau Badan POM ada BPOM, kalau saya kan ada Taruna Ikrar, punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter. Nah semua itu dalam upaya apa? Bukan untuk popularitas. Saya membaca dan saya ini, tapi tentu saya tidak semuanya saya bisa tanggapi. Ya, jadi dibaca, ada berapa kritikan, ada keresahan masyarakat. Ya, kita tanggapin sesuai dengan tupoksi kita. Nah, berbicara tentang Badan POM, tugasnya bukan hubungannya hanya kosmetik, karena skincare itu hanya bagian dari satu produk yang disebut dengan kosmetik. Dan itu ditanganin oleh satu direktorat. Namanya direktorat, ditanganin oleh satu deputi. Deputi obat tradisional, suplemen, dan kosmetik. Nah, di situ ada 5 direktorat. Standarisasi dan seterusnya, registrasi, kemudian termasuk penindakan. Nah, setelah itu kan ada berapa tim, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, saya perlu klarifikasi begini ya, kadang-kadang masyarakat itu bingung antara Badan POM dan Balai POM. Itu hubungannya dengan struktur. Kalau Badan itu cuma ada satu, cuma ada di Jakarta, namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nah, kalau di tingkat daerah namanya Balai Besar. Balai Besar. Itu biasa di tingkat provinsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Ada tempatnya, apakah di Makassar atau ada di mana-mana kan gitu. Terus setelah itu di grade-nya di bawah itu ada yang disebut dengan balai. Cukup balai saja. Balai POM, bukan balai Badan POM, balai POM. Nah, terus di bawahnya itu lagi ada yang disebut dengan loka. Loka itu adalah tingkat terdepan untuk penanganan pengawasan obat dan makanan, dan bahkan ada yang disebut dengan pos POM, pos pengawas obat dan makanan. Biasa daerah-daerah perbatasan kita atau daerah 3T itu pos POM yang tanganin. Jadi kita ada tongkat komando dari pusat ke daerah. Jadi Badan Pengawas Obat. Kemudian turunannya adalah Balai Besar, kemudian Balai terus Loka. Ada juga pos POM. Iya, pos POM. Ya mungkin yang masih banyak sedikit keliru gitu ya, dari Pak. Sabang sampai Merauke. Dan itu satu organisasi. Ya. Organisasi namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau Inggrisnya disebut Food and Drug Authority. Siap. Ini ilmu baru lagi nih Pak. Jadi macam nambah 2 SKS nih hari ini. Kalau di luar negeri namanya misalnya US FDA, Food Drug Administration. Kalau di Indonesia namanya the Indonesian Food Drug Authority, bukan administration tapi authority. Authority berarti ya itu yang punya otoritas. Punya otoritas atau kewenangan gitu ya kewenangan. Pak. Ya, Pak, mungkin lebih fokus lagi nih ke tema kita. Kita balik lagi nih Pak ya. Mungkin tadi secara general sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Lantas mungkin untuk memberikan informasi nih terkait maraknya mafia skincare di Kota Makassar. Tentunya kan juga ini ada
kegiatan-kegiatan mungkin yang harusnya dilaksanakan dan juga peninjauannya seperti apa di Kota Makassar. Lantas boleh disampaikan Kak, Pak, data terbaru terkait data terbaru hal tersebut? Kita dapatkan ada beberapa dari laporan Balai Besar Makassar ya. Tapi sebelum sampai situ saya mau jelasin bahwa pas saya setelah dilantik tanggal 19 Agustus ya? Saya hari itu juga langsung kerja, harus serah terima dan selanjutnya kita langsung run. On fire ya Pak? On fire. Nah, salah satu hal yang Badan POM telah lakukan untuk hubungannya dengan penindakan, kita telah lakukan di Serang yang hubungannya dengan narkotik ya dan psikotropik. Kita lakukan penindakan lumayan itu cukup besar itu. Kita sudah jalankan, kemudian setelah itu juga kita jalankan penindakan di kota Bandung tentang obat tradisional dan kosmetik yang ilegal ya. Terus baru-baru ini minggu lalu kita lakukan penindakan di Pekanbaru, karena kita lihat juga banyak. Terus di Badan POM juga 3 minggu yang lalu bersama Kementerian Perdagangan kita tindak begitu banyak barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia, yang kosmetik khususnya, itu luar biasa besarnya, sekitar 11 sampai 12 miliar ya. Oplanya. Kalau di Bandung itu sekitar 9 miliar, kalau di Pekanbaru sekitar 3 miliar. Terus kalau yang psikotropik ya itu bisa triliunan. Nah, jadi dengan hanya waktu yang 2 bulan itu kita sudah bertindak. Dan sekarang menjadi perhatian publik ini skincare. Benar. Skincare yang ada di Makassar. Dan makanya salah satu tujuan kami ke Makassar selain pembinaan ke Balai Besar POM Makassar, dan saya juga undang dan panggil yang dari Palopo, Balai POM Palopo dan Balai POM Mamuju dari Sulawesi Barat ya, untuk datang ke sini untuk melihat secara teknis. Dan setelah itu kita, karena koordinasi kita kalau di tingkat pusat dengan Kapolri, kalau daerah dengan Kapolda. Nah, saya tadi pagi sudah bertemu Pak Kapolda, Pak Yudiwan, Inspektur Jenderal. Beliau sudah punya konsisten akan menindak juga secara tegas bersama dengan Balai Besar POM di Makassar. Dan sebagai contoh, kita sudah punya kasus tahun 2023 itu ada 6 kasus dan kita lanjutkan ke Pro Justisia 5 kasus. Berapa yang kita temukan? Yaitu 279 item dengan piecesnya itu 49.439 dengan nilai ekonomi hampir 2 miliar. 2 miliar. Dan tahun ini, belum sampai berakhir tahun ini, kita temukan 10 kasus dan Pro Justisia 3 kasus dengan item 184 dengan piecesnya itu 15.184, nilai ekonominya hampir 4 miliar. Jadi terjadi tren peningkatan hampir 100% dan oleh karena itu bisa menjadi perhatian kami. Kita serius akan melakukan tindakan sampai pada tahap Pro Justisia, bahkan pada tindakan hukum. Peningkatannya juga cukup drastis ya Pak, bisa dilihat karena ini belum akhir dari tahun 2024, tapi sudah begitu banyak kerugian bahkan yang bisa disebabkan oleh produk-produk yang ilegal gitu ya Pak. Nah, ini produk-produk ini kalau berdasarkan kajian laboratoriumnya Balai Besar POM, kita temukan dia mengandung hidrogonim, Hg ya. Dia juga mengandung merkuri. Dua zat ini untuk kosmetik ini memang dia bisa mempercepat putih. Putih instan ya gitu ya. Nah, tetapi dampaknya bisa menyebabkan kanker. Kanker kulit. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai penjamin keamanan, apakah itu obat-obatan, minuman dan pangan, termasuk kosmetik, kita harus bertindak. Dan saya bersama dengan Kapolda sudah bicara tadi pagi, kita akan menindak tegas. Kita akan lanjutkan ke tahap Pro Justisia. Kita juga melakukan penyitaan. Tadi kita sudah tampilkan di depan Balai Besar POM, sudah lumayan banyak yang kita sita.
Dan dari penyitaan itu kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, tahapnya ini maksudnya adalah berhentinya distribusi produk tersebut, bahkan juga dengan pembuatannya, atau seperti apa nih Pak? Ya, tentu kalau misalnya kan tidak semuanya yang kita dapatkan itu mendapatkan izin edar ya, berarti kan itu ilegal ya. Iya. Nah, kalau dia ilegal tentu langsung loncat ke Pro Justisia. Baik, baik. Nanti temuan itu kita lanjutkan ke kejaksaan. Terus nanti dasar hukumnya jelas. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu secara tegas hukumannya paling lama 12 tahun dengan denda 5 miliar. Oke. Nah, dan kalau tidak kan masuk penjara ya. Iya, iya. Nah, jadi kita akan bertindak ke tahap itu. Baik, siap. Berarti untuk sementara menunggu tahap selanjutnya begitu ya Pak? Sudah ada penindakan dari Kapolda, langsung tadi sudah ditemui juga, dan sudah ada pembicaraan, bahkan mungkin tetap akan bersinergi lah pokoknya sampai ke tahap selanjutnya gitu ya Pak? Kita akan bersinergi. Termasuk, tapi kalau ada juga beberapa yang sedikit nakal. Dia sudah dapat izin edar, berarti kan sudah terdaftar di Badan POM, sudah mendapat, tetapi pada saat dia daftar ke kami, kandungan yang disebut berbahaya itu tidak ada. Berarti jadi, ada ini ya, karena pergantian tidak ada, kita keluarkan izinnya kan. Nah, tapi setelah kita turun ke lapangan, tim kami turun ke lapangan, menemukan ternyata hasil laboratorium menunjukkan ada bahan berbahaya itu, ada merkurinya dan sebagainya. Nah, kita akan tarik nomor izin edar itu kita tarik, dan tentu persoalan berikutnya juga kita akan tindakin. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan serius memperhatikan aspirasi masyarakat karena memang itu tupoksi kami. Kita akan berlaku tegas. Baik, ya izin Pak Kepala, tadi kan seperti yang sudah disampaikan bahwa pada saat mungkin pendaftaran gitu ya suatu produk itu mereka bisa saja ada permainan gitu ya, memberi mungkin produk yang tidak seperti yang dijualkan gitu ya. Nah ini kan banyak pertanyaan juga Pak, bagaimana penindakannya tadi sudah dijawab, lantas mungkin menjadi pertanyaan penting juga Pak Kepala mengenai, tanpa menyebut nama merek gitu ya, produk apa saja yang paling sering membuat atau mengedarkan keluas ke masyarakat tanpa memenuhi standar dari BPOM? Ya, ada beberapa jenis obat yang kita temukan ya. Pertama kosmetik. Memang sangat banyak dia di lapangan, dan kosmetik ini pertama kalau dia ilegal atau tidak sesuai aturan, dia menyebabkan kerugian pada pemakainya. Benar. Bisa muncul dia pengennya jadi cantik, justru sebaliknya bisa bopeng, bisa memperburuk gitu. Itu kan bahaya. Yang kedua dari segi perdagangan. Bayangin kalau ada orang kosmetik yang legal terus ilegal, dan ilegal ini mendapat pasaran yang berlebihan dengan klaim yang berlebihan, kan dampaknya kasihan perusahaan yang legal. Ya, selain pemakainya berbahaya, perusahaan yang sudah legal ini kan menjadi ikut ketarik juga gitu ya. Ikut ketariknya apa? Pasarnya kan diambil, rugi dong kan. Nah, jadi yang ketiga, aspek yang lebih spesifik lagi, yang sangat banyak beredar di lapangan itu adalah obat-obat tradisional atau jamuan tapi mengandung kimia obat. Jadi misalnya ada jenis jamu atau minuman yang katanya untuk memperkuat, tetapi ternyata isinya mengandung obat kimia obat, misalnya sildenafil sitrat, ya sejenis turunannya Viagra ya. Terus jadi itu kan penipuan, dan itu berbahaya kalau dia memakai gitu itu. Orang kelebihan dosis, karena dosisnya kan dia tidak bisa ukur dengan baik, dia bisa mati mendadak, bisa gagal ginjal, bisa hatinya rusak, dan seterusnya. Jadi Badan POM akan menjalankan tupoksinya secara tepat dan tegas. Nah, bahkan ada sebagian semacam kopi atau apa, ternyata setelah diperiksa ada turunan ekstasi, turunan psikotropik. Yang itu yang kami temukan di Serang dengan nilai triliunan ya. Itu sangat berbahaya. Jadi kita Badan POM bekerja
terstruktur dan bekerja lintas sektoral, bukan Badan POM sendiri. Yeah. Tapi di Badan POM kita juga punya deputi penindakan, itu setingkat inspektur jenderal pangkatnya, kalau polisi atau mayor jenderal ya. Kemudian ada juga polisi kan punya. Jadi Badan POM itu luas, bukan hanya tempatnya dokter, bukan tempatnya apoteker, atau dokter hewan, pangan dan sebagainya, tapi itu lintas sektoral. Melibatkan semua stakeholder gitu ya. Dan sangat punya power sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kita lembaga yang sangat kredibel. Tapi karena kredibelnya begitu, harapan masyarakat kan jadi sangat tinggi. Benar, ekspektasinya itu cepat diberantas gitu, Bung. Cepat diberantas, jadi kadang masuk ke inbox saya itu banyak juga ini. Ada direct message juga itu, Pak? Ada direct message, ada juga yang komen. Head comment gitu ya. Kalau itu yang saya dapatkan, saya panggil staf-staf. Baik. Nah, ini gimana ini laporan di jalanan, dan nanti sesuai dengan divisinya. Kalau dia di tingkat daerah, balai besar POM yang bertindak, ya kan? Nah, kalau di tingkat pusat, mungkin cukup deputi, tidak perlu kepalanya yang langsung turun. Iya, kan setingkat jenderal bintang 4. Benar. Jadi sesuai tahapannya. Iya, ada pembagiannya masing-masing. Iya, ada gitu pembagian tupoksi dan tugasnya, tugas pokoknya masing-masing. Oke, dan tentunya sebagai pemimpin gitu ya, Pak, dari BPOM sendiri, tentunya kita mau mengetahui nih, bagaimana cara membedakan antara produk yang sudah beredar nih, yang aman dengan yang bahaya. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Iya, soalnya kan biasanya ada nomor-nomor BPOM yang dipalsukan gitu, Pak. Oh iya, ada beberapa yang kita dapatkan di lapangan dipalsukan. Iya, baik. Jadi begini, untuk kredibelnya kan pertama namanya cek klik. Oh, cek klik. Klik pertama, lihat ada nggak di situ tertulis C ya. Dia punya kontennya atau komponennya. Apa nggak ada isinya kan? Itu dicek. Oke, komposisi gitu komposisinya. Ya, Pak? Siap. Terus lihat juga labelnya, kan ada label, label. Ada nggak tulisan Badan POM di situ? Oke. Iya kan? Iya. Nah, tapi kan tulisan Badan POM bisa aja dipalsukan. Iya, kan? bener Pak, makanya. Nah, terus cek juga masa expirednya, masa kadaluarsanya. Nah, terus labelnya. Selain itu, yang paling penting sekarang barcode-nya Badan POM itu jelas. Jadi kita di websitenya lapor ke Halo BPOM. Halo BPOM. Halo BPOM itu tindis H itu nomor berapa itu? Ada nomornya masing-masing. Baik. Kata halo itu sesuai ditindis di nomor telepon itu. Ya kan, Halo BPOM. Atau bisa lewat email, bisa langsung juga melapor ke website kami. pom.go.id. Ya kan, itu aja. Masuk ke situ pasti sudah kelihatan semuanya. Nah, caranya setelah dilihat itu labelnya, kan ada barcode-nya. Di-scan aja. Kalau setelah di-scan biasanya muncul. Kalau asli, dia akan muncul ke website Badan POM dan di situ dijelaskan isinya. Oke, ada datanya gitu ya? Ada datanya. Siap. Tapi kalau di-scan lantas dia larinya ke website atau Facebook, itu berarti tidak benar, itu palsu. Palsu. Jadi mudah, di-scan aja. Baik. Nah, kalau di-scan lantas tidak sesuai dengan ini, lapor ke Badan POM. Kan kita punya, bisa lewat inbox, inboxnya, Instagramnya, atau Facebooknya Badan POM, yang resmi ya, karena kan banyak juga tuh akun palsu, Pak. Terus yang kedua, langsung ke Halo BPOM. Ya, kita akan tindakin. Tim dari Deputi 4 akan turun langsung ke lapangan mengecek. Sudah ada timnya tersendiri gitu ada. ya? Kita punya seluruh Indonesia ada hampir 600 tim penindakan. Jadi cukup besar lah dari seluruh Indonesia ya. Di Jakarta sendiri ada tim penindakan itu ada 100-an lebih. Nah, jadi dia turun. Jadi pada umumnya lebih dari 90% kasus yang kita ungkap itu karena laporan. Oke, karena laporan. Jadi karena setelah kita temu laporan, tim kami turun. Nah, 10%-nya kemana? Ya kita lakukan kayak sampling kan.
Nah, tes gitu ya Pak? Tes di sini, Oke. sini. Iya. Nah, tapi kalau laporan lebih bagus, kita bisa cepat tindaki. Benar. Jadi maksudnya dengan adanya laporan dari masyarakat gitu, khususnya Tribuners mungkin gitu ya Pak, yang bisa membantu dari kerja-kerja BPOM sendiri, itu sangat memudahkan untuk mengecek ya, cross-checknya langsung gitu. Karena begini, yang ada dalam wewenang kami itu puluhan ribu, hampir ratusan ribu produk industri. gitu ya Pak? Produk, jutaan produk. Oke. Oh, jadi, industrinya ribuan gitu? Iya. Jutaan produk? Iya. Jadi tentu laporan masyarakat sangat berarti bagi kami. Oke, benar. Contoh misalnya, obat asli Indonesia saja kalau kita bicara jamu itu 17.000 lebih. Obat asli. Nah, belum lagi herbal terbatas, belum lagi hubungannya yang disebut dengan fitofarmaka. Terus di bawahnya lagi ada kosmetik. Dengan berbagai variasinya itu kan ribuan juga, ribuan industri. Benar. Nah, jadi kita belum bicara obat, kita belum bicara pangan. Itu sangat luas. Jadi kami berharap masyarakat membantu kami untuk menemukan kalau ada keraguan. Kan masyarakat ini, Badan POM ini punya 3 pilar. Pilar pertama adalah industri, yang saya bilang tadi puluhan ribu sampai ratusan ribu, ya kan? Nah, yang kedua pilarnya pemerintah. Ya, Badan POM adalah pemerintah yang mengeluarkan izin, mengeluarkan sertifikat, dan sertifikat izin atau apapun namanya dari Badan POM itu jaminan. Dan yang ketiga adalah masyarakat sebagai pemakai, dan masyarakat kita ini sangat luas kan. Kalau ada yang dirugikan, ada apa, lapor aja ke Badan POM. Saya sebagai kepala Badan POM akan punya komitmen besar. Sesuai dengan tupoksi wewenang yang kami miliki, kami akan perintahkan direktorat atau divisi yang terkait untuk segera bertindak. Dan teman-teman di Badan POM bekerja keras, saya lihat 2 bulan saya di Badan POM, saya melihat punya loyalitas, punya kompetensi dan semangat kerja yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita dibantu oleh masyarakat untuk melapor supaya kita bisa tindak lanjuti. Baik. Mungkin Pak Kepala, sejauh ini tentu pertanyaan besar juga, penting juga, karena tidak menutup kemungkinan pastinya di luar sana ada yang beranggapan seperti ini juga Pak. Bagaimana tindakan Pak Kepala ketika mendapati mungkin yang menjadi bagian dari BPOM itu sendiri yang membantu dikeluarkan izin suatu produk padahal tidak memenuhi standar BPOM? Ya, kalau itu yang terjadi kan begini. Tentu kami akan panggil dan kami akan lakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang benar. Karena kan kita ada semacam ada propamnya, ada inspektorat. Kita punya inspektorat utama dan kita punya tim pembinaan pegawai. Nah, kalau pegawai sudah tidak bisa dibina, ya binasakan aja. Ya kan? Benar. Kenapa harus dibina? Ya kita bisa pecat. Iya kan? Ya, ini komitmen juga ya Pak. Siap. Saya termasuk tegas. Baik. Dalam konteks ini ya, selama 2 bulan ini ada beberapa juga kita sudah bertindak, kan tidak perlu kita sebutkan namanya. Siap. Iya kan? Tapi ternyata ada seperti itu juga. Ini yang menjadi ketakutan dari para masyarakat gitu kita Pak. Putuskan. Anda terbukti. Langsung di-cut. Ya, selamat tinggal. Siap. Ya, jadi ini juga sekaligus klarifikasi gitu ya Pak. Tentunya langsung disampaikan oleh Kepala BPOM bahwa kekhawatiran dari masyarakat tentunya sudah langsung ditindaki ketika didapatkan. Ketika tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Itu satu quote yang Vio bisa dapatkan di sore hari ini. Pak Kepala, mungkin menyoal sanksi. Ya, kita berbicara sanksi bagi mereka yang menyebarluaskan, menjual produk-produk tanpa izin BPOM. Itu kan kalau tadi yang produk ilegal. Tadi ada hukuman 12 tahun penjara, 5 miliar dengan pembayaran 5 miliar, denda. Kalau untuk menjual produk tanpa izin BPOM, itu sanksinya seperti apa? Ya, tentu jelas itu melanggar undang-undang ya. Melanggar peraturan pemerintah dan melanggar juga peraturan Kepala Badan POM. Nah, berdasarkan pelanggaran itu tetap bisa kena sanksi ya. Baik. Nah, ini konteksnya begini. Misalnya ada sebuah produk dipasarkan di sosial media tanpa surat izin edar. Nah, itu nyata-nyata melanggar. Yang daring-daring gitu. Yang daring-daring, dan harus diingat Badan POM itu ada tim cybernya. Jadi tim cyber ini bekerja, kami mengamati termasuk di sosial media, dan ada beberapa
influencer kita sudah panggil ke Badan POM. Yang mempromosikan sebuah produk yang ilegal, produk yang belum terregistrasi, produk yang bahkan sebetulnya overclaim. Kita panggil ke Badan POM. Dan kalau misalnya ini ya terpaksa salah satunya kita akan umumkan namanya kalau dia tidak mau mengani. Saya penasaran Pak, Pak Kepala, izin saya cut dulu. Produknya mungkin apakah seperti body lotion mungkin? Iya. Atau krim-krim muka gitu? Iya, seperti krim-krim, seperti macam-macam. Iya, soalnya kita juga lihat Pak fenomena sekarang orang-orang maunya putih instan, jadi pakai body lotion yang pakai dosing-dosing gitu Pak. Nah, kalau dosing itu sebenarnya dilarang atau enggak Pak? Nah begini kan kita larang atau tidaknya kan pertama tergantung kontennya isinya. Kalau barang-barang yang berbahaya, konten yang berbahaya isinya misalnya contoh yang paling konkret dan paling umum itu merkuri. Yang kedua hidrogenium, Hg ya. Kemudian hal yang lain hal-hal yang kan banyak zat yang berbahaya ya. Itu tentu itu pasti terlarang ya kan. Yang kedua skincare atau apa yang belum diedarkan secara masif, tetapi tidak ada nomor izin edarnya. Ya tentu itu pelanggaran, kita akan panggil, kita akan tarik. Dan kalau kita temukan, Badan POM punya hak penyitaan, kita sita. Dan kalau itu sudah menimbulkan dampak, tentu bisa masuk ke ranah hukum. Iya, kasihan masyarakat mungkin yang nggak cocok, terus maksudnya muncullah strike mark dan sebagainya. Itu kan yang paling sering kita lihat dan jumpai di sosial media gitu Pak. Lantas mungkin itulah komitmen dari BPOM sekali lagi, bahwa apapun bentuk penyalahgunaan gitu ya Pak, dari izin atau standar BPOM yang tidak sesuai, akan segera ditindaki. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat juga membantu membuat laporan gitu. Yang paling penting sehingga semua kasus-kasus ini bisa segera ditangani BPOM beserta mungkin instansi lainnya gitu ya Pak. Betul. Baik. Kenapa hal itu? Karena saya bilang tadi ada jutaan produk ya. Jutaan produk dalam artian jenis-jenisnya. Ada ribuan industri dan sebagainya. Jadi tentu kan dengan berbagai keterbatasan juga kita tidak mungkin, dan yang paling penting kita ingin dari masyarakat bisa langsung menerima, melaporkan ke kami supaya kita bisa tindak lanjuti dengan model yang saya sebutkan tadi. Klik. Iya, ada beberapa komponennya, cara juga gitu. Terus labelnya, terus isinya, kemudian yang terakhir masa kadaluarsanya. Ya kan itu perlu. Karena ya, biasanya juga ada barang-barang yang sebetulnya tidak berbahaya tapi sudah expire, juga berdampak kan? Itu juga bisa dilaporkan? Bisa dilaporkan, kalau masih dia jual sudah expire itu termasuk. Siap. Ya, Pak, ini kita izin lihat ke layar kaca terlebih dahulu. Ini salah satu headline yang ditampilkan di Tribun Timur mengenai usai bertemu Taruna Ikrar, Kapolda janji tangkap pelaku skincare abal-abal di Sulawesi Selatan. Mengenai hal ini, adakah komentar yang bisa disampaikan untuk Tribuners ketahui secara online saat ini? Ya, ini foto ini tadi hasil pertemuan kami tadi pagi, dan saya sangat apresiasi Bapak Kapolda, Bapak Irjen Polisi Yudowan Wibisono. Ini beliau sangat punya punya reputasi yang tegas, karena sebelumnya seingat saya dia pernah jadi Kapoltabes, juga pernah bertugas di KPK. Jadi sebagai teman saya melihat beliau sangat tegas orangnya. Tegas, disiplin ya. Disiplin, dia janji bahwa laporan kami akan ditindaklanjuti. Tentu bagi saya sebagai penegak hukum, Polda sangat punya peran besar dan kami mengapresiasi atas atensi beliau, juga atas promise atau keinginan beliau untuk bertindak secara tegas. Karena memang Badan POM di bawah pimpinan saya sudah berjanji akan kita bertindak tegas. Kita lembaga negara harus kita jaga wibawanya, jaga reputasinya, jaga
karena ekspektasi masyarakat sangat besar kepada Badan POM. Apapun yang terjadi yang berhubungan dengan makanan, minuman, saya lihat masyarakat itu selalu menganggap Badan POM di mana, Badan POM bekerja atau tidak ini begini. Jadi itu saya apresiasi apa yang disampaikan masyarakat, berarti itu atensi masyarakat sama lembaga yang saya pimpin sekarang ini sangat besar. Dan kami apresiasi kami adalah kami akan bekerja keras untuk melakukan timbal balik berupa melaksanakan apa yang menjadi respon lah ya, gitu. Merespon secara cepat apa yang terjadi di masyarakat. Iya, tanggap gitu ya. Tanggap. Oke. Baik, Pak, mungkin ini pertanyaan penting juga. Pastinya semua pertanyaan Vio penting karena mewakili Tribuners, tapi menyoal tantangan terbesar dalam mungkin melakukan inspeksi terhadap owner-owner atau produk-produk ilegal, khususnya mungkin di Kota Makassar atau di kota-kota lain yang sudah didatangi oleh Pak Kepala. Kira-kira tantangannya dari segi mana sih? Jadi begini ya, kalau kita berbicara tugas Badan POM ini tidak hanya tertumpu pada Kepala Badan POM. Baik. Tapi kan kita punya organisasi dari pusat sampai ke daerah. Kita juga punya staf dari berbagai disiplin keilmuan. Jadi itu kita adalah teamwork. Teamwork secara nasional akan bekerja secara maksimal. Nah, kalau ditanyakan selama ini apa yang menjadi kendala, ya tentu ada beberapa kendala yang menurut catatan saya ya. Salah satunya adalah karena yang diawasi lebih luas dibanding jumlah yang pengawasnya. Baik. Contohnya begini, di seluruh Indonesia itu ada 514 kota dan kabupaten. Tetapi kami hanya memiliki 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Apa artinya? Masih lebih 400 kabupaten kota yang belum tersentuh karena keterbatasan tadi. Kan begitu? Iya. Nah, yang kedua faktornya adalah kita melihat tantangan tersendiri di mana karena perkembangan digital sosial media yang begitu pesat, benar. Sehingga aspek kejahatan-kejahatan yang berlaku secara online itu merupakan tantangan tersendiri, dan itu boleh saja dia mempromosikan di tanah Jawa, tapi tempatnya mungkin di Irian atau di Aceh, dan itu kan jadi itu tantangan tersendiri. Benar. Nah, kemudian yang ketiga, yang tantangan yang penting juga, bahwa kita berada di era global sekarang ini. Batas-batas antar negara itu hanya batas administrasi. Sementara negeri kita ini sangat luas, ada 17.000 lebih pulau, dan kita punya banyak tempat perbatasan-perbatasan, banyak sekali. Barang-barang ilegal itu asalnya dari luar negeri. Apakah itu dari China, dari Filipina, dari Malaysia, Thailand, Bangkok, dan sebagainya, itu dia masuknya lewat jalur-jalur tikus itu. Jadi itu tantangan tersendiri kan? Paham. Nah, jadi berdasarkan ketiga tantangan itu, tetap kita tidak menyerah. Kita akan melangkah maju ke depan dengan bersinergi dengan kepolisian, bersinergi dengan kejaksaan, bersinergi dengan bea cukai, bersinergi dengan imigrasi, berkoneksi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan untuk secara tegas menjalankan apa yang menjadi perintah undang-undang tadi. Jadi keterbatasan itu mungkin bisa diantisipasi oleh lembaga lain dengan sinergi. Iya. Jadi mungkin baru kali ini kita mendapat nih gambaran sebenarnya tantangan terbesar dari BPOM sendiri dalam mungkin memberantas semua kegiatan-kegiatan ilegal dari owner skincare lah atau produk-produk yang terlarang adalah yang pertama dari maraknya mereka ingin mungkin mendapat pendapatan juga, pastinya itu ya Pak. Dan tadinya ada SDM juga mungkin yang belum tercarah ke seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia sendiri. Bagaimana juga teknologi yang semakin pesat. Makanya mungkin digitalisasi atau juga penjualan transaksi produk-produk itu bisa dari sini ke sana, itu susah untuk ditemui gitu ya. Tidak mudah, tapi walaupun tidak mudah dan sulit,
kita ada jalannya tidak gitu. menyerah. Oke, siap. Itu yang Dan terakhir adalah bagaimana globalisasi itu sendiri mungkin mempengaruhi gitu ya Pak. Betul. Apalagi kita mengetahui sekarang mungkin banyak yang tanda kutip just tip itu kan produknya belum tentu dengan standar BPOM gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan nih buat masyarakat Pak, imbauannya mungkin untuk menggunakan produk-produk pada masyarakat. Iya. Belajar pertama karena ada sebuah jaminan negara ya, kalau sudah dapat pengesahan dari Badan POM itu berarti jaminan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, himbauan pertama, apakah itu produk kosmetik, apakah itu produk jamu-jamuan, apakah itu produk makanan, kemudian apakah itu produk obat-obatan, cek yang paling pertama adalah approval dari Badan POM itu harus ada. Itu kan simpel ya. Baik. Dan cara approvalnya, tahu itu asli atau tidak, scan. Dengan scan. Scan barcode itu biasanya di produk udah ada barcode-nya semua, ya, karena itu memang persyaratan ya. Yang kedua, kami berharap bahwa kalaupun ada yang didapatkan, segera dilaporkan aja. Tim kami akan bekerja secara maksimal untuk menindaklanjuti atau memberikan respon. Kemudian yang ketiga, yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana supaya masyarakat ini bisa secara cerdas memilih, jangan terpancing hanya gara-gara promosi atau iklan. Karena banyak iklan-iklan dan promosi itu yang menyesatkan. Jadi, setuju. Dan yang terakhir, bahwa kita berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di bawah pimpinan saya sebagai kepala badan berharap bagaimana lembaga Badan POM ini bisa setaraf, bisa sejajar, bisa memiliki reputasi seperti negara-negara maju. Diakui di seluruh dunia, diakui secara global dengan cara kita masuk dalam list WHO, list authority, dan saya berpikir tahun depan kita sudah bisa gapai. Baik. Mudah-mudahan mohon doa restunya. Amin. Dari support semuanya, karena bagian dari pelayanan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Baik. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa menjadi cerdas juga ya Pak. Yeah. Semoga dengan tayangan ini bisa menambah ilmu atau juga edukasi baru bagi Tribuners, khususnya mungkin masyarakat di Kota Makassar dan juga di kota lainnya. Pak, 2 pertanyaan terakhir Pak. Ini mungkin sedikit keluar dari tema kita. Menyoal ada bisikan nih Pak, bisikannya soal Pak Kepala, kenapa nggak ikut pembekalan Kabinet Merah Putih? Ya kan, kita kan mungkin sudah dianggap sudah cukup patriot dan nasionalis, jadi ya kan sebelumnya kita sudah dilantik. Baik, ya. 19 Agustus kemarin. Jadi, oke, siap. Siap Pak, ini hanya intermezzo Pak, mohon maaf kalau mengganggu. Dan yang terakhir mungkin pertanyaan menyoal apa kira-kira yang menjadi alasan orang-orang tidak ingin mendaftarkan barang produknya ke BPOM? Nah, saya melihat begini, sebetulnya dengan mendaftar ke Badan POM itu ya, BPOM misalnya kalau makanan namanya MD, makanan domestik, ataupun kalau obat tradisional jamu biasanya dimulai dengan TR, ya, ataupun kalau ada namanya obat domestik, ada obat impor dan sebagainya. Kenapa orang tidak mau mendaftarkan ya? Padahal ini saya melihat mungkin salah satu faktornya ini khususnya yang tidak mau mendaftarkan biasanya UMKM. Baik. Karena dia berpikir mungkin harus keluar biayanya mahal, padahal kita punya komitmen akan membesarkan UMKM, khususnya kan jumlah UMKM kita itu totalnya itu ada 61 juta, tapi yang bergerak di bidang obat dan makanan itu 1,7 juta. Hai. Dari 1,7 juta ini dia mempekerjakan paling tidak 3,4 juta, kan besar ya. Kalau seluruhan UMKM kan mempekerjakan sampai 117 juta dengan total 9.540 triliun. Nah, kalau UMKM yang berhubungan dengan Badan POM ini, saya melihat sangat banyak manfaatnya kalau mendaftar. Pertama, ada pengakuan. Yang kedua, biayanya
seminimal mungkin, bahkan UMKM kita potong cuma 50%. Oke, baik. Bahkan ada yang dilakukan exception atau pengecualian, tidak perlu bayar. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya semuanya apply-nya secara online. Jadi tidak harus datang ke kota-kota besar, kan bisa lewat handphone, iya kan? Iya. Terus berikutnya kita juga menginginkan UMKM yang berhubungan dengan obat makanan ini bisa menangkat derajatnya. Kan sekarang jumlahnya itu yang terregistrasi di tempat kami itu ya sekitar puluhan ribu UMKM. Nah, tapi UMKM ini jangan berhenti dari usaha mikro dan kecil, tapi harus naik minimal menjadi menengah. Oke, benar. Nah, untuk sampai ke situ, pertama Badan POM akan memberikan pelayanan berupa pendampingan. Setelah melakukan pendampingan, kita juga bisa mencarikan orang tua angkat dari perusahaan yang sudah besar, sehingga mungkin diberikan pemodalan, dan bahkan kita sudah berikan beberapa UMKM jaminan ke Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Negara Indonesia, BNI, kan? Ya itu semuanya sepakat untuk memberikan bantuan. Jadi kesimpulannya tidak ada lagi alasan untuk takut-takut dan tidak mau, karena manfaatnya besar. Jadi himbauan saya, para netizen atau para tribun partisipan ya, itu atau tribun audiens, tribuners, pengaruhi seluruh UMK ini dari berbagai latar belakang. Tidak usah takut-takut, register saja ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau di unit pelaksana teknis kita yang di daerah, misalnya di Balai POM atau di Balai Besar atau di lokasi, silakan. Semua pelayanan itu ada. Baik, iya. Jadi penyampaian juga bagi Tribuners gitu atau juga masyarakat yang punya kolega, kerabat, teman-teman gitu ya Pak, yang mungkin belum mendaftarkan bagaimana produk-produknya itu agar bisa diakui dan terregister, itu silakan daftar secara online karena ini juga sudah zaman digital. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala bahwa saat ini caranya sangat gampang, bisa by online tanpa perlu harus ke kantor atau ke balai besar. Nah, itu bisa langsung secara online, dan yang paling penting adalah bagaimana tadi mungkin bagi Tribuners berpikirnya kalau mendaftarkan diri itu dikenakan biaya besar gitu ya Pak. Nah, ternyata tidak, bahkan sudah ada bantuan yang bisa diberikan jika nanti sudah terdaftar gitu ya Pak. Oke. Jadi ada jaminan baru lah bagi UMK yang baru-baru mungkin baru beroperasi gitu ya, baru menjalankan bisnisnya, segera daftarkan bisnisnya dan tentunya dapatkan keuntungan gitu dari pendaftaran di BPOM sendiri. Untuk itu cukup sekian Pak. Ada penyampaian lagi? Cukup? Terima kasih, saya kira. Semoga kerjasama ini kita bisa perkuat ya. Baik, media juga ya Pak. Penyampaian seperti ini tentunya dibutuhkan melalui media juga Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak Kepala, Pak Taruna Ikrar atas waktunya. Tentunya saya senang sekali bisa langsung berjumpa dengan Bapak dan tentunya membagikan informasi dan juga bagaimana sudut pandang Bapak memimpin satu lembaga yang begitu besar nih Pak. Oke, sukses, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program terbaru kami, dan tentunya ini program terakhir dari atau episode terakhir dari Bahaya Skincare Merkuri. Tentunya informasi ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tadi banyak sekali edukasi yang baru yang bisa kita dapat, dan tentunya ilmu-ilmu dari Pak Taruna bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili Pak Taruna dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.